Halo semuanya, selamat datang di kelas Tantu episode yang membahas tentang Sistem Kesehatan Nasional. Nah, buat teman-teman yang masih dalam persiapan untuk tes nanti, tetap semangat ya. Mudah-mudahan materi yang aku sampaikan tentang Sistem Kesehatan Nasional ini bisa menjadi salah satu referensi belajar kalian. Nah, jadi adapun topik bahasan kita hari ini yaitu tentang definisi ya, definisi SKN dan juga definisi kesehatan ya. Kemudian ada sistem kesehatan nasional itu sendiri ya, komponen-komponennya, mulai dari subsistem kesehatan nasional sampai dengan prinsip dan asas dasar dari sistem kesehatan nasional kita. Nah, apa sih sebenarnya sistem kesehatan nasional itu ya, teman-teman? Jadi pertama yang harus kita ketahui adalah definisi dari kesehatan ya. Karena teman-teman ya, sistem kesehatan nasional ini merupakan suatu sistem yang broad ya, yang luas tentang hal-hal umum yang diatur pada sistem kesehatan di negara kita, teman-teman. Jadi kita pelajari yang pertama mulai dari definisi dari kesehatan ya, teman-teman. Jadi sehat itu ya merupakan ya definisi dari keadaannya itu sehat baik secara fisik, mental maupun spiritual ya teman-teman. Jadi ada juga sosialnya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang bilang dirinya sehat tapi ternyata tidak bisa produktif gitu ya, berarti dia dikategorikan sebagai sakit teman-teman. Karena memang kalau misalnya sudah dibilang sehat begitu ya, berarti dia tuh bisa produktif baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial gitu ya, berinteraksi dengan orang lain. Kemudian sistem kesehatan nasional itu sendiri ya teman-teman merupakan pengelolaan kesehatan begitu kira-kira ya yang diselenggarakan oleh semua atau seluruh komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya teman-teman. Jadi istilahnya ini merupakan suatu sistem ya yang terpadu gitu diterapkan di seluruh lapisan masyarakat kita ya untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, kayak gitu kira-kira ya. Nah, pengelolaan kesehatannya itu seperti apa? Jadi, pengelolaan kesehatan itu diselenggarakan melalui pengelolaan administrasi kesehatan, kemudian ada informasi kesehatan, ada sumber daya kesehatan, ada upaya kesehatan, ada pembiayaan kesehatan ya, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi ya, yang khusus di bidang kesehatan serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Jadi nanti kita akan bahas lagi ya tentang subsistem dari SKN ini. Nah, pengelolaan kesehatan itu dilakukan secara berjenjang, teman-teman, mulai dari pusat dan daerah dengan memperhatikan apa. Jadi kan kemarin kita udah belajar ya tentang otonomi daerah. Jadi di SKN ini sendiri ada kaitannya ya di mana memang pengelolaan dari SKN ini tuh dilakukan secara berjenjang, teman-teman ya. Jadi memperhatikan otonomi daerah dan juga otonomi fungsional di bidang kesehatan, teman-teman. Nah, yang paling sering ya di dalam soal-soal itu tentang definisi kesehatan mengacu pada Badan Kesehatan Dunia atau WHO ya, teman-teman. Jadi definisi secara apa resminya begitu ya. Itu diterjemahkan kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi sistem kesehatan itu sebagai seluruh kegiatan ya teman-teman. Jadi seluruh kegiatan yang ada ya di dalam suatu bangsa begitu ya, yang mana mempunyai maksud utama untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan teman-teman. Jadi mengingat maksud tersebut di atas maka termasuk dalam hal ini tuh tidak saja pelayanan kesehatan formal teman-teman ya, tetapi juga tidak formal atau informalnya yaitu pengobatan tradisional. Nah, buat teman-teman yang kemarin sempat menyimak FR-nya, itu salah satunya ada yang mengatur tentang peredaran atau izin edar pengobatan tradisional ya. Itu bisa kalian cek-cek lagi ya materinya. Nah, selain aktivitas kesehatan masyarakat seperti promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, peningkatan keamanan lingkungan dan jalan raya, pendidikan ya yang berhubungan dengan kesehatan itu merupakan bagian dari sistem. Jadi tidak hanya berbau kesehatan saja begitu ya, tetapi kalau misalnya ada hal-hal terkait lingkungan, terkait infrastruktur begitu ya, pendidikan, kalau misalnya dia berkaitan itu ya dengan kesehatan, maka dia dikatakan sebagai bagian dari sistem kesehatan kita, teman-teman ya. Kira-kira seperti itu.
Nah, apa teman-teman ya, bagaimana, SKN ini dikelola begitu ya. Jadi pengelolaan kesehatan, yang ada dalam sistem kesehatan nasional kita, itu merupakan, bagian dari otonomi daerah teman-teman. Dalam artian ya, itu diberlakukan berdasarkan, apa ya, pengelolaan secara, mandiri bagi masing-masing daerah begitu kira-kira ya. Jadi dari pusat tidak melakukan intervensi yang terlalu mendalam terhadap penerapan dari SKN di masing-masing daerah, begitu kira-kira. Jadi otonomi fungsional itu dilakukan berdasarkan kemampuan ya dan ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan. Misalnya kayak gini teman-teman, jadi setiap daerah itu kan memiliki, anggarannya sendiri-sendiri, mempunyai potensinya masing-masing, mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya. Jadi ketika, di pusat begitu ya menerapkan sistem kesehatan nasional sedemikian rupa, apa-apa aja program, yang menjadi prioritas ya, rencana strategis Kemenkes untuk mewujudkan program prioritas tersebut seperti apa. Nah, jikalau ya di daerah tertentu itu masih terdapat keterbatasan sumber daya, jadi bisa dipilih ya, misalnya akan, fokus membahas atau mengimplementasikan program yang mana saja di daerahnya. Jadi tidak, serta-merta akan menerapkan semuanya ya, padahal sebenarnya di daerah tersebut masih terdapat keterbatasan dana misalnya atau keterbatasan sumber daya sarana prasarana maupun tenaga kesehatannya. Jadi memang harus diperhatikan ya, otonomi daerah ini. Jadi SKN atau Sistem Kesehatan Nasional ini dilaksanakan oleh siapa aja sih? Jadi dilaksanakan oleh pemerintah ya teman-teman, mulai dari pemerintah pusat, daerah, dan juga termasuk masyarakat yang ada di dalamnya. Jadi SKN ini dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan menjaga kemajuan, kesatuan, dan ketahanan nasional, teman-teman. Makanya ya di sini disebut sebagai sistem karena dia mengacu pada prinsip-prinsip ketahanan nasional kita, teman-teman ya. Jadi pelaksanaan SKN ini berdasarkan standar persyaratan dan peraturan lebih lanjut dari undang-undang yang berlaku ya. Undang-undang di sini ya undang-undang tentang tentang kesehatan ya. Nah, jadi, hal-hal tersebut ya terkait pengelolaannya. Nah, tujuan dari sistem kesehatan kita apa? Jadi pertama ya teman-teman, meningkatkan status kesehatan masyarakat kita ya. Jadi indikatornya ada banyak, antara lain ada angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kejadian penyakit, dan berbagai indikator lain yang kalian bisa lihat di program prioritas nasional kita ya. Jadi ini yang kemarin ada yang bertanya, ini kan mirip-mirip ya, apa sih kaitannya sebenarnya dengan apa, sistem kesehatan, kemudian rencana strategis, kemudian ada program prioritas. Nah, ini teman-teman kaitannya. Jadi, kalau misalnya sistem kesehatan nasional itu kan secara lingkup luasnya ya. Jadi dia, board begitu ya, mencakup seluruh sistem yang berlaku di negara kita. Nah, kemudian apa sih yang menjadi fokus dari sistem kesehatan nasional kita? Yang menjadi fokusnya itu adalah program-program diprioritaskan oleh, negara kita saat ini begitu kira-kira ya. Jadi nanti kalian bisa cek lagi program prioritas nasional atau kalian bisa baca ringkasan yang udah aku kirimkan di grup khusus materi ya teman-teman. Itu bisa kalian baca-baca lagi perbedaan antara rencana kerja strategisnya Kementerian Kesehatan, program pembangunan nasional, sistem kesehatan nasional, sampai pada program prioritas nasional. Semua hal-hal terkait program kesehatan tersebut saling berkaitan teman-teman. Jadi skupnya saja ya, lingkup perlakuan atau penerapannya saja yang berbeda ya, siapa yang ada di dalamnya, siapa yang menaungi, kayak gitu kira-kira ya. Jadi kalau SKN ini kan dia board ya, dia sebagai cakupan yang luas. Apa yang dia lakukan dalam sistem kesehatan nasional, dia mewujudkan ya, status kesehatan masyarakat itu harus tercapai derajat setinggi-tingginya. Dengan cara apa? Dengan cara mewujudkan program prioritas nasional ini, teman-teman. Nah, cara untuk mewujudkan program prioritas nasional seperti apa? Bisa menerapkan rencana strategis ya, rencana kerja strategis ya, dokumen yang disusun oleh Kemenkes untuk melaksanakan secara teknis di lapangan kira-kira program apa yang akan diterapkan. Untuk apa? Untuk mencapai program prioritas nasional. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan program pembangunan nasional ya, itu juga ada di dalam sistem kesehatan nasional, teman-teman. Jadi prioritas-prioritas tersebut adalah deskripsi dari program pembangunan kesehatan kita ya. Selama sekian tahun kira-kira apa program pembangunan kita yang secara umum begitu ya, yang kemudian dideskripsikan lagi ya menjadi rencana kerja, teman-teman. Jadi mulai dari SKN dulu ya, dari SKN ini turunan menjadi program pembangunannya ya.
program pembangunannya itu turunannya lagi menjadi program prioritas, kan program pembangunan ini ada banyak ya teman-teman. Jadi setiap beberapa tahun prioritas itu dipilih prioritasnya teman-teman. Nah, setelah dipilih program prioritas, lahirlah Renstra teman-teman. Jadi dari Renstra inilah disusun kira-kira strategisnya seperti apa untuk mewujudkan apa. Finalnya mewujudkan SKN teman-teman ya. Tapi di dalamnya ada program pembangunan yang secara umum ya, biasanya ini program pembangunan nasional yang dicanangkan oleh presiden kita. Kemudian kita tuangkan ke program prioritas ya. Misalnya apa nih, Germas misalnya, atau tentang pemenuhan gizi masyarakat atau kesehatan ibu dan anak gitu. Nah, kita terjemahkan lagi dengan Renstra ya, rencana strategisnya kayak gitu kira-kira. Alur dari program-program yang mungkin kalian lihat kayak kok mirip-mirip, sebenarnya ini apa sih bedanya? Nah, kayak gini alurnya teman-teman. Saling berkaitan dan berada di dalamnya teman-teman. Tujuannya hanya satu ya, untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya ya. Jadi kita mengangkat derajat kesehatan masyarakat kita. Kemudian yang kedua ya, meningkatkan responsiveness-nya teman-teman. Jadi tanggap dari masyarakat gitu terhadap harapan masyarakat kita. Misalnya harapannya seperti apa terhadap upaya pelayanan kesehatan begitu ya. Kira-kira itu seperti apa tanggapan kita gitu. Harapannya ya agar masyarakat kita puas dengan pelayanan kita begitu kira-kira. Nah, yang ketiga yaitu menjamin keadilan dalam kontribusi pembiayaan. Nah, sistem kesehatan ini diharapkan memberikan proteksi ya teman-teman dalam bentuk jaminan pembiayaan kesehatan bagi yang membutuhkan. Jadi diatur sedemikian rupa dalam SKN ya, sampai pada aspek pembiayaannya agar kontribusinya itu ada asas keadilan di dalamnya. Nah, nanti kita akan bahas tentang asas-asas dari SKN ini ya teman-teman. Nah, di dalam sistem kesehatan nasional itu kan ada sebuah sistem ya teman-teman. Jadi sistem ini artiannya itu adalah keterkaitan teman-teman. Jadi ada interconnected ya. Inter itu artinya ada keterkaitan di antara elemen-elemen pembentuknya teman-teman dalam pola tertentu ya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi jaringan penyedia pelayanan kesehatan atau supply side-nya ini ya, dan serta orang-orangnya itu menggunakan pelayanan di setiap wilayah, serta negara maupun organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut ya, dalam bentuk manusia atau tenaga kesehatan maupun dalam bentuk material, entah itu sarana prasarana sampai dengan sistem dalam program yang memang mendukung ya, jadi mendukung untuk tercapainya tujuan tertentu. Nah, tadi kita bahas sistem secara umum. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang sistem kesehatan, teman-teman ya. Jadi, dalam sistem kesehatan ini ya, ada seluruh aktivitas, teman-teman. Jadi, all activities yang dimana ya, tujuannya itu untuk hal-hal yang bersifat primer, teman-teman ya, primary. Jadi, apa aja? Ada promote atau promosi ya, serta adanya restore atau pemantauan gitu. Jadi, mulai dari kegiatan promosi ya, mulai dari kegiatan edukasi sampai dengan preventif teman-teman. Jadi maintenance kesehatan untuk orang-orang yang memang belum sakit ya. Jadi orang-orang yang masih sehat diberikan pelayanan-pelayanan kesehatan yang bisa mendukung kesehatannya. Seperti apa misalnya? Pelayanan kesehatan formal ya teman-teman. Jadi pelayanan kesehatan yang ada di instansi penyedia pelayanan kesehatan, kemudian ada pengobatan tradisional ya, ada pengobatan dengan obat baik dengan resep atau tidak, ada action by traditional healer, itu artinya ada SDM atau sumber daya manusia dari ranah atau tradisional begitu ya. Misalnya siapa? Dukun misalnya dan lain sebagainya. Kemudian apa sih yang ada di dalamnya? Ada menyangkut kesehatan masyarakat ya, mulai dari promosi serta pencegahan penyakit. Nah, ada juga program peningkatan kesehatan ya teman-teman. Jadi mulai dari keamanan lingkungan ya, dan juga sarana prasarana. Serta ada pendidikan kesehatan. Nah, apa sih kaitannya antara jalan dengan program peningkatan kesehatan? Jadi kalau jalan ini ya teman-teman, ini terkait erat dengan sarana prasarana teman-teman. Jadi akses ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di daerah-daerah terpencil begitu ya, kalau misalnya akses jalannya sudah kurang mendukung gitu ya, atau sulit untuk diakses suatu perkumpulan dari masyarakat gitu terdapat di daerah yang terpencil ya, pedalaman itu biasanya ya akan sangat mempengaruhi
penerapan program di masyarakat, teman-teman. Jadi makanya di sini sangat penting ya, terkait SKN itu di dalamnya, mencakup peningkatan keamanan lingkungan dan juga jalan atau sarana prasarananya gitu, akses terhadap, apa, pelayanan kesehatannya gitu. Kalau misalnya kondisi masyarakat itu letak, permukimannya itu jauh gitu ya dari fasilitas pelayanan kesehatan, maka ya akan terbatas juga teman-teman akses terhadap, pelayanan ya, agak sulit, agak menantang dibandingkan teman-teman atau masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Kayak gitu kira-kira ya, sistem yang diatur dalam SKN ini. Nah, apa saja fungsi pokok dari SKN? Jadi fungsi pokoknya itu adalah mengadakan pelayanan kesehatan. Kemudian ada pembiayaan kesehatan dan juga penyediaan sumber daya serta regulator ya atau para pembuat regulasi gitu ya. Jadi hal-hal terkait ini. Kemudian apa saja sih sasaran pembangunan kesehatan kita? Nah, di sini lebih detail ya dicantumkan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dalam SKN itu disebutkan sistem secara luas, sekarang diperincikan lagi ya dalam target-target sasaran pembangunan kesehatan kita. Nah, di sini kalian bisa baca-baca ini target di tahun 2024. Di sini ada deskripsi dari masing-masing program prioritasnya ya, misalnya angka kematian ibu, kemudian ada stunting juga ya, ada bayi, ada HIV, ada beberapa penyakit-penyakit yang memiliki target ya dari status awal misalnya berapa gitu ya di tahun 2018 maupun 2019 ya, ada juga 2017 itu target di tahun 2024 seperti apa itu ada di tabel ini. Bisa kalian cermati lebih lanjut ya. Nah, kira-kira arah kebijakan strategis kita di mana sih teman-teman? Nah, jadi hampir sama ya dengan tabel ini. Jadi strategis atau upaya yang sedang diupayakan begitu ya, sedang dilakukan atau concernnya Kemenkes itu adalah 10 arah kebijakan strategis teman-teman. Jadi ada akselerasi atas pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan juga lanjut usia ya. Kemudian mempercepat perbaikan gizi masyarakat ya, ini sangat erat kaitannya dengan stunting. Kemudian ada pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, ada juga SJSN ya di bidang kesehatan, ada meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas, kemudian meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan ya, kemudian meningkatkan ketersediaan penyebaran dan mutu SDM, kemudian ada juga meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan promkes ya, dan juga pemberdayaan masyarakat. Kira-kira inilah arah kebijakan strategis pembangunan kesehatan kita, teman-teman ya. Kalau misalnya ini kan sudah dirinci ya indikatornya, kalau misalnya yang slide ini dia memberikan gambaran umum kira-kira apa fokusnya gitu. Nah, jadi ini merupakan gambaran terhadap alur pikir rencana pembangunan kesehatan dan sistem kesehatan nasional ya teman-teman. Jadi kemarin kalau misalnya ada yang tanya tentang paradigma nasional itu kan tahunnya udah lama ya Kak. Jadi walaupun sudah lama begitu ya tahunnya atau teori-teori yang menjadi acuannya itu terbit sudah tahun yang terlihat usang tapi itu tetap menjadi pedoman dalam penyusunan RPJ PK ya teman-teman. Jadi rencana pembangunan jangka panjang kesehatan dan juga sistem kesehatan nasional kita di mana ya untuk mewujudkan derajat Kesmas yang setinggi-tingginya ya. Harapannya apa? Kualitas SDM Indonesia itu menjadi produktif gitu ya. Itu merupakan apa? Kembali lagi dalam mewujudkan tujuan nasional kita. Jadi ada faktor lain ya di dalamnya yang mempengaruhi arah atau dasar pembangunan kesehatan kita misalnya ya masalah ideologi, politik, ekonomi, sosbud dan juga Hankam ya atau pertahanan keamanan. Entah itu di level global, regional, nasional maupun lokal. Jadi dari mana sih tercetusnya RPJPK atau rencana pembangunan jangka panjang ya ataupun sistem kesehatan nasional kita ini? Jadi dari kondisi saat ini teman-teman. Jadi derajat kesehatan masyarakat kita masih kategori rendah dan juga ada masalah dasar gitu ya, masalah mendasar gitu misalnya ketidakpastian hukum, perilaku masyarakat yang masih kurang gitu ya, lingkungan yang masih
buruk, kemudian kondisi gizi yang masih terbatas ya, dan lain sebagainya yang mempengaruhi terbitlah sebuah rencana jangka panjang ya, dan juga sistem kesehatan nasional kita mengacu pada masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat, kira-kira seperti itu. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan nasional kita. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Nah, sistem kesehatan nasional kita ini kan merupakan suatu pengelolaan ya teman-teman. Jadi dalam pengelolaan itu pasti akan ada apa? Ada perencanaan, ada monitoring, dan juga pastinya ada evaluasi teman-teman ya. Jadi ini mirip-mirip ya dengan POAC ya teman-teman. Jadi mulai dari planning, organizing, kemudian actuating, sampai controlling ya, evaluasi atau monef gitu. Penekanan kegiatannya di mana saja, Ji? Jadi penekanan kegiatan dari sistem kesehatan nasional kita ya teman-teman, itu terkait erat dengan peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat teman-teman. Jadi diharapkan perilaku dan masyarakat itu bisa mandiri dalam apa ya, menggiring atau membuat perilaku mereka itu mengarah pada kesadaran akan kesehatan begitu ya. Karena dari sistem kesehatan nasional ini ya harapannya misalnya peningkatan kesehatan ibu, maka diharapkan para ibu itu bisa mandiri ya menjaga kesehatannya begitu kira-kira, memperhatikan kualitas gizi yang masuk ya, mengasuh anak atau balitanya kayak gitu kira-kira. Jadi perilakunya ya, meningkatkan perilakunya. Kemudian yang kedua adalah profesionalisme ya teman-teman dari sumber daya manusia kesehatan. Jadi diharapkan SDM atau tenaga kesehatan itu bisa berperilaku atau menekankan kode-kode etik yang profesional begitu dalam menjalankan tugasnya. Selain itu ada upaya promotif dan preventif ya teman-teman. Jadi SKN ini sangat concern pada promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif ya. Jadi artinya apa? Dalam SKN ini sangat fokus pada kegiatan promosi kesehatan ya dan juga pencegahan penyakit teman-teman ya. Jadi upaya-upaya yang lebih ditekankan adalah upaya promosi kesehatan dan juga pencegahan penyakit begitu. Jadi hal yang mendasar gitu di dalamnya ya. Hal yang dasar sebelum akhirnya kita ya memang tetap ya berpatokan pada kuratif dan rehabilitatif, tapi kegiatan-kegiatan yang ada di sistem kesehatan nasional kita itu lebih mendasar pada kegiatan promotif dan juga preventif, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke topik tentang pertimbangan dalam SKN ya, teman-teman. Jadi apa saja sih yang menjadi pertimbangan dalam sistem kesehatan nasional kita? Jadi yang pertama tentunya cakupan pelayanannya ya, teman-teman. Jadi cakupan pelayanan kesehatan itu harus apa? Harus berkualitas ya, kemudian adil dan juga merata ya. Kemudian apalagi pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat ya, teman-teman. Kemudian ada juga kebijakan Kesmas itu untuk meningkatkan ya dan melindungi kesehatan masyarakat, serta ya teman-teman kepemimpinan dan profesionalisme dalam pembangunan kesehatan ya. Kemudian ada inovasi atau terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi yang etis dan terbukti bermanfaat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara luas, termasuk dalam sistem rujukan ya teman-teman ya. Walaupun ya kita berfokus pada kegiatan-kegiatan promotif dan preventif ya program-programnya, tetapi karena SKN ini cakupannya luas, kita juga mengacu pada hal-hal terkait penguatan sistem rujukan teman-teman. Nah, kemudian ada juga ya pertimbangannya tuh pendekatan secara global ya dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang sistematis ya, kemudian berkelanjutan ya, tertib, responsif terhadap gender dan juga hak anak teman-teman ya. Ada juga dinamika keluarga dan kependudukan, keinginan masyarakat juga didengarkan ya teman-teman ya. Ada epidemiologi penyakit, kemudian perubahan ekologi atau lingkungan, dan juga globalisasi, demokratisasi, dan juga desentralisasi dengan semangat persatuan kesatuan nasional serta kemitraan dan kerjasama lintas sektor, teman-teman. Jadi inilah ya poin-poin yang mengacu pada apa saja sih yang menjadi pertimbangan dalam sistem kesehatan nasional kita. Nah, kembali lagi setelah kita bahas SKN ya, selanjutnya adalah tentang pembangunan kesehatan. Jadi program-program upaya ya yang dilaksanakan oleh siapa? Oleh semua komponen lapisan bangsa Indonesia, teman-teman ya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan juga kemampuan hidup sehat, teman-teman, bagi setiap orang. Agar terwujudnya apa? Agar derajat kesehatan masyarakat kita itu bisa mencapai
level setinggi-tingginya ya. Artinya apa? Ini adalah merupakan sebuah investasi ya teman-teman. Jadi investasi itu tidak hanya dalam bentuk material uang ya teman-teman, tapi SDM ya, SDM atau program-program yang kita terapkan tersebut juga merupakan sebuah investasi ya, di mana diharapkan ya dalam program pembangunan kesehatan itu sumber daya manusia kita itu bisa produktif ya secara sosial maupun ekonomis. Jadi kalau misalnya SDM kita itu produktif begitu ya, mereka pasti bisa menghasilkan suatu program ya, tidak hanya menghasilkan ya, tetapi mengimplementasikannya kepada masyarakat gitu ya. Program ini bisa berjalan sesuai dengan harapan untuk tujuan nasional kita, teman-teman. Jadi begitu kira-kira ya. Kalau misalnya produktif gitu ya, berkolaborasi lintas sektor, maka harapannya tujuan pembangunan kesehatan nasional kita bisa diterapkan dengan baik di masing-masing daerah ya, kabupaten, kota maupun provinsi. Nah, lahirnya sistem kesehatan nasional ini kalau misalnya dari tabel tadi ya terlihat ya gimana hubungannya. Itu pertamanya itu dari determinan sosial, teman-teman. Jadi dari kondisi kehidupan sehari-hari masyarakat, tingkat pendidikannya, pendapatannya, distribusi kewenangan, keamanan, sumber daya, kesadaran masyarakat sampai dengan kemampuan dari SDM atau nakes kita ya, teman-teman. Inilah yang mempengaruhi lahirnya sistem kesehatan nasional kita, teman-teman. Jadi ada masalah-masalah di masyarakat yang menyebabkan atau sebagai salah satu determinan mengapa lahirnya sistem kesehatan nasional kita, teman-teman. Karena masih ada masalah ya yang kita temui di masyarakat, begitu kira-kira. Nah, apa saja pertimbangan dalam penyusunan sistem kesehatan nasional kita? Jadi adanya pendekatan revitalisasi, teman-teman. Jadi pendekatan umum ya, pendekatan secara primer atau primary healthcare, di mana hal-hal yang mencakup di dalamnya itu adalah pelayanan kesehatan yang adil dan merata, teman-teman. Jadi ini harapannya ya, ketika kita ingin mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil dan juga merata, maka kita akan menaruh pertimbangan ini dalam penyusunan SKN, teman-teman ya. Kemudian apalagi pertimbangannya? Pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas, teman-teman. Jadi yang berpihak pada siapa? Pada kepentingan dan juga harapan rakyat. Makanya ya dalam penyusunan SKN kita memperhatikan juga ya keinginan masyarakat itu seperti apa sih. Makanya nanti dalam penyusunan SKN ini ada jejak pendapat ya atau forum publiknya, teman-teman ya. Kemudian, pertimbangan yang lebih lanjut adalah kebijakan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan melindungi Kesmas, kepemimpinan, serta profesionalisme dalam pembangunan kesehatan, teman-teman. Jadi, diharapkan adanya apa ya, selain pendekatan, ada inovasi atau terobosan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara luas, termasuk penguatan sistem rujukan. Jadi, nggak hanya ya menekankan pada kegiatan-kegiatan promotif maupun preventif, tetapi juga penguatan pada sistem rujukan ya teman-teman. Misalnya ya tidak cukup melakukan kegiatan promkes gitu ya, maka akan dirujuk sehingga sistem rujukan juga harus diatur di dalamnya ya. Nah, di sini ada pedoman dalam pengelolaan kesehatan, teman-teman. Siapa saja sih yang mengelola SKN kita? Nah, tadi di awal slide udah dijelaskan ya, ada pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat itu siapa? Ada badan hukum ya, ada badan usaha, dan juga lembaga swasta. Jadi ini sesuai dengan perubahan dan tatanan eksternal maupun internal yang terkini, teman-teman. Jadi inilah ya 3 sektor yang mengurus atau mengelola SKN kita ya. Tujuannya ya untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, ini lagi ya teman-teman. Jadi untuk mempertegas ya, makna pembangunan kesehatan kita dalam pemenuhan ya teman-teman. Jadi untuk memenuhi HAM ya teman-teman, hak asasi manusia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gitu ya, akses terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian untuk memperjelas ya teman-teman, penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan visi misi rencana pembangunan jangka panjang teman-teman. Jadi kan ada rencana pembangunan jangka pendek ya, ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun ya, ada yang kalau ini yang 20 tahun ya, ada lagi yang 10 tahun, ada lagi yang 20 tahun. 20 tahun inilah yang disebut sebagai RPJPK, teman-teman. Jadi rencana pembangunan jangka panjang bidang kesehatan. Atau ada juga yang rencana pembangunan jangka menengah ya atau RPJM, kemudian ada rencana pembangunan jangka pendek begitu ya.
5 tahun, ada juga yang 1 tahun untuk penyelenggaraan secara teknis atau implementasi teknis di lapangan. Jadi ada jangka panjangnya, jangka menengah, jangka pendek, sampai dengan implementasi secara strategis gitu ya, selama 1 tahun begitu. Makanya ada Renstra ya, rencana strategis yang diterapkan selama 5 tahun, itu termasuk rencana pembangunan jangka pendek ya, kemudian ada yang jangka menengah, ada juga yang jangka panjang. Itu saling terkait ya teman-teman. Jadi kalau misalnya RPJP gitu ya, di dalamnya itu dideskripsikan lagi menjadi RPJM ya, menengah gitu ya, untuk melaksanakan apa yang udah ada di RPJP. Nah, untuk melaksanakan apa yang udah ada di RPJM, kita harus menyederhanakan lagi gitu ya dalam RPJ rencana pembangunan jangka pendek gitu ya. Jadi pendeknya ini ya, itu biasanya 5 tahun yang di Renstra yang dituangkan dalam Renstra. Jadi inilah yang untuk mencapai mana? Untuk mencapai RPJM. RPJM ini untuk mencapai mana? Untuk mencapai RPJP, teman-teman. Jadi dalam rencana pembangunan jangka pendek pun itu dituangkan lagi, teman-teman ya, dalam apa namanya? Implementasinya itu ya, rencana strategis jangka pendek gitu, misalnya implementasi secara teknis gitu ya, strategis teknis gitu. Jadi teknis-teknis yang akan diterapkan dalam 1 tahun gitu ya, 1 tahun berjalan gitu. Untuk mewujudkan apa? Untuk mewujudkan Renstra-nya. Makanya ada petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan program tertentu ya yang dikeluarkan begitu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Ini saling terkait ya. Cuman jangka waktu dalam penerapan programnya saja yang bervariasi untuk mewujudkan sistem kesehatan nasional kita, teman-teman. Kira-kira begitu ya. Jadi meningkatkan kemitraan juga ya, dan kepemimpinan yang transformatif, melaksanakan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan juga bermutu ya teman-teman, serta meningkatkan investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional kita. Jadi memang tujuan utama sekali itu ya, menerapkan sistem kesehatan nasional kita yang terpadu, terintegrasi gitu ya. Di dalamnya ada apa? Ada pembangunan kesehatan, makanya ada rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan juga ada Renstra di dalamnya ya. Renstra dituangkan lagi dengan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan programnya setiap tahun. Jadi mulai dari 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai dengan yang jangka panjang 20 tahun teman-teman ya. Itu kira-kira ya. Saling terkait, makanya terlihat mirip-mirip ya, karena tujuan kita sama ya, untuk pembangunan kesehatan kita ya. Pembangunan kesehatan kita diatur dalam apa? Dalam sistem kesehatan nasional kita. Gitu kira-kira ya. Kalau misalnya teman-teman merasa masih kurang jelas gitu ya, bisa diputar-putar kembali video ini berulang-ulang, boleh, atau kalian baca-baca lagi di sumber-sumber lain ya, tentang keterkaitan antara RPJP, RPJM, dan juga Renstra teman-teman ya, maupun petunjuk-petunjuk teknisnya. Kira-kira gambarnya seperti inilah kira-kira ya teman-teman. Nah, apa saja sih yang menjadi landasan sistem kesehatan nasional kita? Jadi ada pun landasannya. Itu yang pertama, landasan ideal ya. Ideal ini tuh siapa? Pancasila, teman-teman ya. Jadi Pancasila lah yang menjadi landasan ideal kita gitu. Kemudian kalau landasan konstitusional kita apa? Undang-undang ya, 1945 pasal 28. Nah, nanti kalian bisa cek-cek ya pasal 28 Undang-Undang 1945 ini ya. UUD kita mengatur tentang landasan konstitusional dari sistem kesehatan nasional kita, teman-teman. Kemudian kalau misalnya landasan operasional kita, itu adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan juga yang sekarang yang terbaru, Undang-Undang Nomor berapa? Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, teman-teman. Ini hanya sebagai gambaran ya. Untuk landasan operasionalnya itu artinya secara beroperasi atau implementasinya itu diatur lebih lanjut dalam undang-undang apa gitu kira-kira ya. Jadi ada landasan ideal atau ideal gitu ya, konstitusional, dan juga operasionalnya, teman-teman. Nah, apa saja dasar pembangunan kesehatan kita? Jadi dasar-dasar pelaksanaannya ya, itu harus implementasikan dengan dasar peri kemanusiaan ya. Kemudian ada pemberdayaan, kemudian ada kemandirian, dan juga adil merata, serta pengutamaan dan manfaat yang diperoleh oleh siapa? Oleh masyarakat kita, teman-teman. Jadi tujuannya itu adalah derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, kira-kira seperti itu ya. Nah, apa saja asas-asas dari SKN kita?
Nah, adapun asas-asas dari sistem kesehatan nasional kita ya teman-teman, jadi dalam artian ketika kita menerapkan sistem kesehatan nasional, asasnya itu apa saja sih yang harus kita terapkan? Nah, ada perikemanusiaan, keseimbangan manfaat, perlindungan, keadilan, penghormatan HAM, sinergisme dan kemitraan yang dinamis, komitmen dan tata pemerintahan yang baik atau good governance ya, kemudian ada legalitas, antisipatif dan proaktif, gender dan non-diskriminatif, serta kearifan lokal, teman-teman. Jadi inilah asas-asas yang harus diterapkan ketika kita mengimplementasikan sistem kesehatan nasional kita di masyarakat, teman-teman ya. Nah, setelah kita bahas tentang asas, pengertian mulai dari subsistem gitu ya, sekarang kita akan membahas tentang pelaksanaan sistem kesehatan nasional kita, teman-teman. Jadi, adapun pelaksanaan dari sistem kesehatan nasional kita ini adalah memperhatikan ya apa-apa saja yang sudah sebenarnya dijelaskan di slide sebelumnya. Ini aku menampilkan lagi agar lebih mantap lagi ya. Untuk pelaksanaan SKN itu kita harus melibatkan atau memperhatikan apa saja. Ini poin-poinnya ya, teman-teman. Kemudian dalam pembangunan sistem kesehatan nasional ya, tadi udah dijelaskan juga ya untuk rencana pembangunan jangka panjang nasional kita apa ya, itu sudah ada di slide sebelumnya. Ini hanya penekanan saja ya untuk lebih mengingatkan lagi bahwa dalam sistem kesehatan nasional kita ada prinsip-prinsip dasar ya. Jadi ada prinsip-prinsip dasarnya, kemudian ada pembangunan kesehatan itu mengacu pada dasar apa saja ya. Kemudian hal-hal terkait RPJMN ya. Jadi apa-apa saja yang menjadi landasan lah dalam sistem kesehatan nasional kita. Nah, ini subsistemnya ya teman-teman. Tadi di awal slide itu udah dijelaskan ya tentang apa-apa aja yang ada di dalam sistem kesehatan nasional. Jadi di sini aku tampilkan lagi secara visualnya ya untuk mempermudah pemahamannya terhadap masing-masing subsistem. Jadi ada upaya kesehatan, ada penelitian dan pengembangan kesehatan di dalamnya, kemudian ada pembiayaan, ada SDM kesehatan, ada persediaan farmasi, alat kesehatan dan juga makanan, ada manajemen informasi dan regulasi kesehatan, serta ada pemberdayaan masyarakat, teman-teman. Jadi inilah 7 subsistem yang menjadi fokus ya pelaksanaan sistem kesehatan nasional kita ya. Nah, ini merupakan kedudukan dari SKN ya teman-teman. Jadi sistem kesehatan nasional kita ya, itu berkaitan di dalamnya ya, di dalam sistem ketahanan nasional. Dalam artian apa? Jadi teman-teman seperti ini ya. Jadi dalam sistem kesehatan nasional kita ya, itu untuk mewujudkan ketahanan nasional teman-teman. Jadi ini setara dengan sistem pertahanan dan keamanan, dengan sistem pendidikan, sistem perekonomian, dan juga sistem ketahanan pangan. Itu semuanya ya setara teman-teman ya. Untuk apa? Untuk mewujudkan sistem ketahanan nasional kita. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini merupakan gambaran hubungan antara masing-masing subsistem kesehatan nasional kita ya dengan apa yang menjadi tujuan kita begitu dalam sistem kesehatan nasional untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi ada upaya ya kesehatan, ada manajemen, ada pemberdayaan dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat poin-poinnya ya, teman-teman. Ini saling berkaitan, ya. Nah, pelaksanaan SKN ya, ada pemerintah pusat, provinsi, daerah, dan juga masyarakat. Nah, prinsipnya bagaimana? Berkelanjutan, sistematis terarah, terpadu, menyeluruh, dan juga tanggap terhadap perubahan, teman-teman. Nah, ini satu-satu ya, dijelaskan tentang subsistemnya ya. Nanti kalian bisa baca-baca lagi tentang hal-hal yang terkait atau apa-apa yang diupayakan di dalamnya ya, teman-teman. Nah, kalau ini tentang subsistem upaya kesehatan ya teman-teman, ingat ya, dari SKN kita itu ada 7 ya subsistem. Ini salah satunya upaya kesehatan, kemudian ada subsistem pembiayaan kesehatan ya. Ini sangat erat kaitannya dengan dana, kemudian khususnya ya dana pemerintah untuk pembiayaan usaha kesehatan perorangan gitu ya bagi masyarakat yang rentan dan juga keluarga miskin ya. Jadi ini menjadi fokusnya. Nanti kalian bisa cek-cek lagi ya atau baca bahannya kembali. Kemudian kalau misalnya subsistem SDM kesehatan itu ya teman-teman sangat erat kaitannya dengan aktivitas-aktivitas pelatihan ya. Jadi diklat-diklat teman-teman ya, kebutuhannya, sebarannya. Jadi bagaimana pendayagunaannya ya, itu ada di dalamnya. Mulai dari pengembangan karir ya, pembinaan nakes, sampai pada pendayagunaan serta pengadaan nakes itu semuanya diatur juga dalam SKN teman-teman ya.
Nah, kalau misalnya subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, ya biasanya penetapan harga itu dikendalikan oleh pemerintah ya. Peredarannya seperti apa ya izinnya ya, kemudian pengutamaan bahan baku obat misalnya seperti itu ya, kemudian disesuaikan dengan standar formularium, pengembangan dan peningkatan obat tradisional yang bermutu sehingga ada peraturan khusus ya mengatur tentang izin sampai dengan pengelolaan OT ya atau obat tradisional. Kemudian ada juga pengamanan ya yang diselenggarakan dari tahap produksi, distribusi sampai dengan pemanfaatannya. Makanya ya dari setiap bahan obat maupun obat ya, entah itu yang generik, tradisional dan lain sebagainya ya, berdasarkan jenis-jenis obat itu ada peraturan-peraturannya sendiri ya terkait dengan produksi, distribusi dan juga pemanfaatannya, teman-teman ya. Nah, sedangkan subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan itu ada hal-hal yang terkait informasi-informasi ya yang berkaitan dengan subsistem yang lain, teman-teman. Jadi ini ada hubungannya dengan subsistem yang lain ya, di mana sistem informasi atau manajemen informasi inilah yang mendukung pelaksanaan dari subsistem yang lain, teman-teman. Ya, di bidang keadministrasiannya begitu. Tujuannya sama ya, tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya ya, kita akan bahas tentang apa-apa aja yang ada di kegiatan-kegiatan keadministrasian, di mana peran seorang adminkes dan juga, informasi-informasi kesehatan yang, mencakup di dalamnya yang harus di-provide atau disediakan ya oleh, seorang adminkes gitu. Nah, adminkes itu harus berpedoman pada desentralisasi, teman-teman. Jadi penggunaan dan penerapan dana begitu ya atau program itu berpedoman pada asas desentralisasi. Kemarin kita udah bahas ya tentang desentralisasi. Kemudian perlu dukungan dan koordinasi yang jelas ya dengan sektor lain. Kemudian ada juga kejelasan wewenangnya atau tugas dari semua unit kesehatan. Selain itu ya teman-teman kira-kira kalau misalnya informasi kesehatan seperti apa sih yang harus kita sediakan? Jadi harus mencakup seluruh data yang terkait teman-teman. Kemudian sesuai dengan kebutuhan informasi ya dalam pengambilan keputusan ya, keperluannya ya, kemudian harus akurat, cepat dan tepat serta diperoleh melalui pencatatan pelaporan dan juga survei ya teman-teman. Jadi kemarin kalau kita bahas tentang SKI itu ya, berarti itu salah satu cara pengumpulan data atau informasi ya untuk memperoleh informasi kesehatan ya untuk keperluan pelaporan dari kegiatan-kegiatan maupun data di masing-masing daerah, kira-kira seperti itu. Nah, juga ada kaitannya dengan memperhatikan aspek kerahasiaan di bidang kesehatan. Jadi informasi-informasi misalnya ya dalam SKI kemarin ya survei kesehatan Indonesia itu, jadi itu data-data di dalamnya itu harus dirahasiakan teman-teman ya, langsung dilaporkan kepada pemilik data begitu kira-kira ya. Ada iptek dan juga hukum kesehatan ya teman-teman. Jadi nanti bisa dibaca-baca lagi tentang hal ini ya. Mulai dari pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di bidang kesehatan ya, sampai dengan hukum kesehatan. Jadi pengembangan iptek itu tidak boleh bertentangan dengan moral dan nilai agama ya. Kemudian hukum kesehatan ini merupakan acuan ya, acuan dalam pengembangan perundang-undangan kesehatan. Jadi misalnya hukum kesehatan itu mencakup peraturan perundangan, pelayanan advokasi sampai pada peningkatan kesadaran hukum teman-teman ya. Jadi segala bentuk regulasi dan program yang diatur itu berdasarkan pada undang-undang ya maupun regulasi terkait seperti Permenkes, Perpres, peraturan pemerintah dan lain sebagainya yang memang dikembangkan untuk menjadi dasar pelaksanaan program teman-teman ya. Nah, ini merupakan sistem pemberdayaan masyarakat ya teman-teman. Jadi istilahnya dia berbasis masyarakat, kemudian meningkatkan begitu ya kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat, kemitraan dan semangat gotong royong sampai pada pemerintah bersikap terbuka dan bertanggung jawab serta tanggap terhadap pelayanan-pelayanan yang ada di dalam sistem kesehatan nasional kita. Nah, teman-teman mungkin segitu dulu ya tentang program-program, subsistem, definisi sampai pada hal-hal yang mencakup dalam sistem kesehatan nasional. Nah, jadi nanti kalian bisa baca-baca lagi ya regulasi yang mengatur tentang SKN ini ada di Perpres nomor 72 tahun 2012 ya. Dan sudah aku share juga di grup ya ringkasannya, nanti bisa dibaca-baca kembali ya perbedaan antara SKN dengan program pembangunan kesehatan dengan program atau rencana strategis serta hal-hal terkait program prioritas nasional. Jadi itu ada kaitannya ya teman-teman. Jadi rencana pembangunan nasional juga ada beberapa ya, ada RPJMD
P ya, rencana pembangunan jangka panjang nasional, ada rencana pembangunan jangka menengah, ada jangka pendeknya juga, serta ada rencana strategis. Nanti kalian bisa cek-cek lagi ya, bisa ditelusuri lagi perbedaannya ya. Dari rangkuman yang udah aku share juga bisa menjadi salah satu pedoman kalian untuk memahami perbedaan dari hal-hal terkait program pembangunan kesehatan kita, teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk kelas kali ini. Terima kasih atas atensinya dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk bisa membuka pemahaman kalian lebih lanjut tentang sistem kesehatan nasional, teman-teman. Oke, segitu dulu ya, teman-teman. Tetap semangat dalam berproses dan mudah-mudahan bisa dilancarkan hingga tes nanti.